Orang-orang yang diundang dan yang masuk di dalam ruangan pesta perjamuan kawin anak domba itu adalah orang-orang yang harus mengenakan pakaian pesta, yaitu lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih, yaitu perbuatan-perbuatan orang benar dari orang-orang kudus. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Mari kita bersorak-sorai. Haleluya, perkawinan anak domba telah tiba, pengantinnya telah siap sedia. Mari muliakan Dia. Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudaraku sekalian, senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan saudaraku sekalian pada hari ini dalam acara khotbah online yang saya beri tema Yerusalem, lihatlah Rajamu, bagian yang ke-20. Ada seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Lalu raja itu menyuruh hamba-hamba yang lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Saudaraku sekalian, perumpamaan tentang perjamuan kawin yang dikatakan oleh Yesus Kristus ini adalah keadaan di mana kerajaan Allah yang sebenarnya hendak Allah nyatakan kepada orang-orang tebusannya. Karena kerajaan Allah itu harus penuh dengan orang-orang yang diselamatkan Allah sesuai dengan jumlah yang telah Allah tetapkan. Bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah karena nenek moyang mereka yaitu Abraham. Tetapi bangsa Israel telah menjadi bangsa yang tegar
bertengkuk dan tidak mau mengindahkan panggilan Allah di dalam kehidupannya sebagai bangsa yang terpilih dan sangat dikasihi Allah. Ada banyak alasan mengapa bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah telah menolak undangan Allah. Mereka menolak Yesus Kristus yang adalah Raja, Yesus Kristus yang adalah Mesias, dan justru mereka salibkan. Dan yang pasti ini adalah karena ketidaktahuan mereka dan kedegilan hati mereka. Karena apa yang mereka inginkan dan harapkan tidak mereka temui di dalam Yesus Kristus. Bangsa Israel mengharapkan bahwa Yesus Kristus sebagai Mesias dapat memulihkan kerajaan bagi Israel. Tetapi Yesus Kristus tidak tampil selayaknya seorang raja. Bahkan tempat tinggal pun Yesus Kristus tidak punya. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jawab Yesus kepada Pilatus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Jadi karena ketidakmengertian dan karena ketidakpercayaan bangsa Israel inilah, maka mereka telah menolak Allah. Sehingga keselamatan yang Allah telah karuniakan kepada bangsa Israel telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, termasuk saudara dan saya. Karena kerajaan Allah itu harus terisi penuh dengan tamu. Yesus Kristus berkata, "Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi." Saudaraku, mengapa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah membenci, mendengki, dan berusaha untuk membunuh Yesus? Karena ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka melakukan keagamaan mereka berdasarkan hukum Taurat, menurut tradisi keagamaan mereka, dan juga menurut kebenaran diri mereka sendiri. Yesus berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat? Mengapa kamu berusaha membunuh aku?" Karena hukum Taurat itu harus dilakukan dengan sempurna. Dan apabila kita gagal melakukan satu saja hukum Taurat, maka kita juga gagal melakukan seluruh hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu adalah penuntun bagi kita sampai Yesus Kristus datang supaya kita dibenarkan oleh iman. Rasul Paulus menuliskan di dalam kitab Timotius, kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya. Jadi sengat maut itu ialah dosa, dan kuasa dosa itu ialah hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa Yesus Kristus datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Yesus Kristus datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi hukum Taurat itu adalah penuntun bagi kita sampai Yesus Kristus datang supaya kita dibenarkan oleh karena iman dan bukan karena perbuatan kita. Saudaraku sekalian, Allah telah menempatkan kita di bumi ini. Tujuannya adalah supaya Allah dapat menolong kita, supaya Allah dapat melepaskan kita, menyelamatkan kita, supaya kita menyadari bahwa bukan dengan kuat dan gagah kita, bukan oleh karena
perbuatan kita, tapi semata-mata karena kasih karunia Allah, karena kasih sayang Allah yang sangat besar di dalam kehidupan kita, maka kita dapat diselamatkan. Tapi untuk kita mendapatkan keselamatan sampai kita masuk ke dalam kerajaan kekal, Allah membutuhkan kerjasama kita supaya kita dapat hidup di dalam pertobatan kita setiap hari. Tetapi tanpa hidup dalam pertobatan setiap hari, maka kita mudah sekali untuk diserang dan diterkam oleh iblis. Karena iblis itu berjalan sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Orang-orang yang diundang dan yang masuk di dalam ruangan pesta perjamuan kawin anak domba itu adalah orang-orang yang harus mengenakan pakaian pesta, yaitu lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih, yaitu perbuatan-perbuatan orang benar dari orang-orang kudus. Kalau kita tidak memakai pakaian pesta, maka raja itu akan berkata, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Itu sebabnya saudara, kita perlu berserah penuh kepada Allah. Bukan dengan kuat dan gagah kita maka kita mampu menjalani kehidupan kita, tapi semata-mata karena tangan Allah yang kuat itu telah memegang kita, telah menolong kita dan menyelamatkan kita sesuai dengan janji Allah bahwa Ia tidak membiarkan kita sendirian. Wahyu 22 ayat 12-17, "Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita sekalian. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya dan tekan tombol gabung untuk mendapatkan akses VIP. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Tuhan memberkati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, "Perlindunganku, pertahananku, Allahku yang ku percayai." Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah.
Ini iman percaya kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.